Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sambilkan dari Matius 26 ayat 41. Saya bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jemaat dikasih Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini dikatakan ketika ada di Taman Getsemani. Saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus sedang bergumul dengan luar biasa, dan ketika dia kembali lagi didapati murid-muridnya tertidur. Begitulah yang terjadi beberapa kali sampai pada akhirnya Tuhan menegur, mengingatkan supaya murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa. Dua hal ini menjadi satu pesan penting bagi kita juga saat ini. Berjaga-jaga artinya siaga, artinya siap sedia. Nah, kalau dikatakan berjaga-jaga berarti akan ada sesuatu yang bakal terjadi. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini dia, pencobaan seringkali akan datang dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita. Dan itu tidak kenal waktu, entah kapan. Ya, kita gak bisa menunda-nunda. Jangan dulu, aku belum siap. Nggak ada. Ya, pencobaan itu akan datang siap gak siap waktunya. Dia akan datang dengan sendirinya. Tetapi dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini yang menguatkan kita, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ingat, Roh penurut, ya. Kalau kita mau ikuti menurut roh, kita akan bisa melewati semua keadaan dengan baik. Tetapi jangan lupa, kita punya daging. Daging lemah. Godaan seringkali di situ. Ya, roh maunya kita memuji menyembah Tuhan. Roh inginnya kita berdoa kepada Tuhan. Daging inginnya mungkin kita jalan-jalan. Daging inginnya kita yang enak-enak, ya, yang menyenangkan, ya, yang nyaman-nyaman. Tetapi sekali lagi bukan itu yang dimau Tuhan. Artinya apa? Hiduplah menurut roh. Ya, jadi ketika kita menurut pimpinan roh, hidup dalam roh, dalam kebenaran, maka kita ini akan bisa siaga. Ya, selalu berjaga ketika pencobaan datang sekalipun kita tidak akan jatuh. Hati-hati, jangan sampai kita terlena karena keadaan, terlena karena kenyamanan, terlena karena lebih menuruti keinginan daging. Hati-hati ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan.
Ya, pencobaan hidup akan selalu ada, tetapi percayalah ketika kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak akan jatuh ke dalamnya. Kita akan tetap bisa menghadapi setiap tantangan. Ya, ini pesan Tuhan Yesus, ya, sebelum dia nanti ditangkap dan akhirnya Yesus disalibkan. Kita tahu bahwa memang yang namanya daging itu seringkali yang susah untuk dikendalikan. Ya, ini bicara tentang apa toh? Kedagingan, ya. Daging kita bicara kedagingan kita, keinginan badani kita, pengennya makan enak, pengennya tidur enak, pengennya ya healing, jalan-jalan yang senang-senang, yang enak-enak. Sementara ya kita tahu bahwa iblis senantiasa mencari cara untuk menjatuhkan kita. Ya, karena itu ayo berjaga-jaga, ayo berdoa. Ini yang membuat kita kuat. Seandainya ada pencobaan, kita tetap bisa berdiri teguh. Karena apa? Karena kita sadar dan berjaga-jaga. Karena ada doa-doa kita. Coba dikasih Tuhan. Memang sekali lagi, yang bicara tentang pencobaan, itu bagian dari kehidupan manusia. Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami juga dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, karena itu menjadi hal yang seringkali menjatuhkan seseorang. Pencobaan sendiri sebetulnya hal yang biasa dialami oleh setiap manusia. Tetapi ketika tidak sadar, ketika tidak berjaga-jaga dan berdoa, ketika rohnya nggak kuat, tapi daging saja yang kuat, akhirnya jatuh. Nah, hati-hati. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan dengan selalu berjaga-jaga, sadari, dan berdoa. Ya, doa ini besar kuasanya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, selalu berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, pencobaan seringkali ya yang diserang daging kita. Ya toh, keinginan-keinginan kita, hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita akhirnya lupa akan Tuhan, yang membuat kita akhirnya mengabaikan, tidak mempedulikan lagi firman Tuhan, tidak mempedulikan lagi untuk kehidupan rohani, tetapi jasmani terus yang dikejar. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita berjaga-jaga dan selalu berdoa seperti yang dipesankan Tuhan Yesus, supaya ketika keadaan apapun datang dalam hidup kita, kita tidak jatuh ke dalamnya, tetapi kita tetap kuat, kita teguh dalam iman dan pengharapan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pesan yang Kau sampaikan bagi murid-murid di Taman Getsemane. Ialah pesan yang sama sekarang juga Engkau tujukan bagi setiap kami. Untuk kami selalu sadar, untuk kami berjaga-jaga, untuk kami berdoa, menjaga kehidupan doa hubungan pribadi dengan Engkau. Sebab disitulah terletak kekuatan kami, sehingga kami tidak gampang, tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Tetapi Tuhan, kami tetap teguh dan kuat di dalam Engkau. Berdoa Tuhan, beri kekuatan buat setiap kami Tuhan. Menjelang Paskah ini Tuhan, biarlah kami semuanya boleh memaknai pengorbanan-Mu yang sungguh-sungguh telah menyelamatkan hidup kami. Seperti yang dipesankan di Taman Getsemane untuk kami berjaga-jaga dan selalu berdoa. Demikianlah Tuhan, kami biarlah teguh dan melakukan ini dalam kehidupan sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Selamat siap-siap. Kita akan menghadapi Jumat Agung. Ya, besok. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.